Assalamualaikum, saya Saleha Rodia, dosen program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran. Untuk mata kuliah Perpustakaan dan Masyarakat Informasi, saya akan memaparkan materi tentang kegiatan berbagi informasi di perpustakaan. Materi pokok yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah konsep berbagi informasi, definisi berbagi informasi sebagai bagian dari komunikasi, dan perpustakaan sebagai tempat berbagi informasi. Salah satu ciri masyarakat informasi adalah adanya peleburan batas ruang. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, akses terhadap komunikasi juga semakin membaik, menjadikan anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berbagi informasi tanpa halangan jarak ataupun waktu. Berbagi informasi umumnya dilakukan secara spontan, melalui cara formal ataupun informal. Informasi yang dibagi umumnya bersifat tatap muka, dalam rapat-rapat, laporan, komunikasi, melalui telepon maupun internet, dengan media sosial, email, dan lain sebagainya. Menurut Kalk, berbagi informasi atau information sharing adalah informasi yang diberikan kepada orang dalam suatu kelompok sosial informasi. Dan bahwa informasi sharing dapat terjadi di antara beberapa orang dan memungkinkan adanya pertukaran informasi yang bisa membuat mereka lebih dekat. Untuk itu, bentuk dari berbagi informasi dapat berupa kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam rangka bertukar informasi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Sedangkan Bock dalam OC3 dia menyebutkan berbagi informasi di antara individu sampai pada kesimpulan bahwa perilaku berbagi informasi biasanya dilakukan untuk tujuan yang menguntungkan. Dalam hal berbagi informasi, biasanya orang-orang akan mengevaluasi biaya dan keuntungan dari informasi akan mereka bagikan sebelum membuat keputusan apakah akan membagi informasi tersebut dengan orang lain. Dalam kegiatan berbagi informasi, umumnya terjalin dengan perilaku informasi lainnya, misalnya dengan pencarian informasi dan penggunaan informasi. Apakah berbagi informasi itu sama dengan berbagi pengetahuan? Berbagi informasi memiliki hubungan yang erat dengan berbagi pengetahuan. Namun, berbagi informasi dan berbagi pengetahuan merupakan hal yang berbeda. Karena pengetahuan merupakan bagian khusus dari informasi. Untuk itu, dapat digeneralisasikan bahwa berbagi informasi dan berbagi pengetahuan merupakan suatu hal yang berbeda. Berbagi informasi memiliki cakupan yang tidak spesifik dibandingkan dengan berbagi pengetahuan. Sebab dalam berbagi informasi, tidak seluruh informasi itu bermanfaat bagi seseorang atau kelompok. Namun, tidak bermakna bagi yang lainnya. Berbagi informasi merupakan bagian dari proses komunikasi. Hal ini karena komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator melalui saluran atau media untuk mencapai hasil atau efek tertentu. Beberapa pakar membagi unsur-unsur tersebut dengan tidak seragam, tetapi makna yang terkandung selalu ada pengiriman, pesan, dan penerima. Proses komunikasi itu terbagi dari komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Perbedaan yang mendasar dari kedua jenis komunikasi tersebut antara lain adalah komunikasi antar pribadi biasanya dikaitkan dengan pertemuan antara 2 atau 3 orang yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Sedangkan pada komunikasi kelompok terjadi dalam situasi yang lebih terstruktur. Pesertanya cenderung melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok dan punya kesadaran yang tinggi tentang sasaran bersama. Dan proses berbagi informasi itu memerlukan respon. Untuk itu, keberhasilan berbagi informasi sangat bergantung pada kebaikan dari lawan bicara, teman, bahkan orang asing. Karena hal ini, perpustakaan bisa menjadi tempat berbagi informasi. Hal itu karena perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dia bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Kegiatan berbagi informasi oleh pustakawan dari bidang layanannya masing-masing antara
antara lain pada bidang pendidikan pengguna, layanan sirkulasi, dan layanan referensi. Perkembangan perpustakaan pada saat ini memberikan perubahan yang signifikan. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat menyimpan koleksi atau buku-buku, namun perpustakaan juga harus memberikan berbagai informasi dari segala bidang ilmu. Untuk itu, perpustakaan perlu menerapkan manajemen informasi yang baik, agar informasi tersebut dapat dikelola serta dimanfaatkan oleh pemustakanya sesuai dengan kebutuhan informasi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah membuat proses berbagi informasi itu berlangsung dengan cepat dan murah. Rata-rata interaksi dilakukan melalui perangkat gadget dengan fasilitas WhatsApp dan media baru lainnya, sehingga layanan informasi dapat terdokumentasi dengan baik. Hal itu membuat proses berbagi informasi berlangsung lebih baik dan menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk para pengelola perpustakaannya. Kegiatan berbagi informasi tidak hanya dilakukan oleh pustakawan dengan pemustaka, namun dapat juga berlangsung antar sesama pustakawan. Saat ini, para pengelola perpustakaan, dalam hal ini pustakawan dan tenaga perpustakaan, bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Setelahnya, mereka bisa melakukan kegiatan membagi data, konten, dan pengetahuan. Nah, kegiatan berbagi informasi tersebut bisa dilakukan selain untuk menambah wawasan, juga berfungsi sebagai sarana komunikasi saat berlangsungnya kegiatan pelayanan di perpustakaan. Karena jika tidak dilakukan, maka proses layanan itu akan terhambat. Kegiatan berbagi informasi di perpustakaan itu harus dibudayakan, terutama pada layanan referensi, ya, karena ini bersifat khusus untuk meningkatkan kualitas layanan, karena agar layanan perpustakaan itu dapat berjalan dengan optimal. Karena salah satu ukuran keberhasilan suatu perpustakaan dalam menjalankan fungsinya yaitu adanya layanan yang dapat memuaskan para pemustakanya. Demikian paparan saya tentang materi kegiatan berbagi informasi di perpustakaan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga paparan materi yang sudah saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.